Pada pelajaran kali ini kita akan masuk ke bagian yang lebih sulit, yaitu level 1. Kalau tadi masih level 0, level gampang. Sekarang tentang asam lemah. Asam lemah itu kesetimbangan. Jadi, misal kita punya CH3COH, tidak semua CH3COH berubah menjadi ion-ionnya. Ada sebagian CH3COH yang masih dalam bentuk CH3COH. Misal kita punya konsentrasi CH3COH adalah asam lemah, maka kita tahu yang bereaksi adalah derajat disosiasi dikalikan konsentrasi asam lemah. Bagi yang lupa tentang derajat disosiasi itu apa, bisa dilihat videonya di bagian kesetimbangan. Karena ini 1:1:1, maka di sebelah kanan kita geser saja. Ini asam lemah dikurang dengan alfa dikali konsentrasi asam lemah. Berarti ini adalah seperti ini. Yang kita cari kan H+ ya, dalam perhitungan asam basa, yang kita butuhkan itu H+ sebenarnya. Dan cara mencari H+ ada yang gampang, ada yang susah. Untuk asam lemah ini ya lebih susah dari yang asam kuat. Di sini berarti H+ kita dapat rumus bahwa H+ adalah derajat disosiasi dikalikan konsentrasi asam lemah. Masalahnya, derajat disosiasi saat volumenya berubah, itu nilainya berubah untuk derajat disosiasi. Maka kita butuh suatu variabel yang tetap. Variabel yang tetap dalam kesetimbangan adalah kesetimbangan, harga kesetimbangan, konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan asam itu disebut sebagai Ka, konstanta kesetimbangan asam. Fasenya semuanya aqueous, berarti rumusnya adalah konsentrasi CH3CO- dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COH. Tapi yang kita masukkan sisa. Berarti bukan konsentrasi asam lemah, tapi konsentrasi asam lemah dikurang derajat disosiasi dikali konsentrasi asam lemah. Lanjut, H+ itu sama dengan CH3CO-. Konsentrasi produk di sini itu sama. Berarti konsentrasi CH3CO- boleh saya ganti menjadi H+. Maka kita dapat H+ kuadrat dibagi dengan sisa yang ada di sini. Karena konsentrasi asam lemah itu terlalu besar jika dibandingkan dengan yang bereaksi, derajat disosiasinya itu sangat kecil, maka yang berwarna kuning ini boleh diabaikan. Maka kita akan dapat rumus Ka sama dengan H+ kuadrat per konsentrasi asam lemah. Karena yang kita butuhkan adalah H+-nya, berarti kita pindah Al ke sebelah sana. Kita akan dapat rumus H+ adalah akar dari harga kesetimbangan asam dikali konsentrasi asam lemah. Inilah rumus untuk mencari H+ di asam lemah. Mencari H+-nya saja. Selanjutnya untuk mencari pH-nya, tinggal kalian masukkan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Bagaimana dengan basa lemah? Basa lemah prinsipnya sama. Kita bisa dapat rumusnya yaitu derajat disosiasi kali konsentrasi basa lemah. Rumus yang kedua adalah dengan kesetimbangan, sama yang berwarna kuning diabaikan, maka kita dapat Kb sama dengan konsentrasi OH- kuadrat per konsentrasi basa lemah. Lalu kita dapat rumusnya berarti OH- adalah akar Kb dikali konsentrasi basa lemah. Nah, kita akan coba mengerjakan beberapa tipe soal untuk asam lemah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam perhitungan, membedakan asam kuat dan asam lemah jauh lebih gampang. Kenapa? Karena ada diketahui harga kesetimbangan asamnya. Kalau ada harga Ka di dalam soal, berarti dia sudah jelas asam lemah. Kita lihat di sini, konsentrasinya adalah 0,45, Ka-nya 2 kali 10⁴. Kita cari H+-nya, karena ini adalah asam. H+ adalah akar Ka kali Al. Kita masukkan saja, Ka-nya adalah ini, Al konsentrasinya adalah ini. Kita masukkan, kita dapat H+-nya adalah 3 kali 10⁻3, berarti pH-nya adalah 3-log 3. Nah, kalau sudah diketahui Kb, berarti ini adalah basa lemah. Lagi pula untuk basa lemah yang kita pelajari cuma ada satu, yaitu NH4OH. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, di mana Kb dikali konsentrasi Al, Kb-nya dimasukkan, Al-nya dimasukkan. Kita dapat konsentrasi OH- adalah 3 kali 10⁻3, berarti kita dapat POH-nya adalah 3-log 3. Berarti pH-nya adalah 11 plus log 3. Inilah untuk basa lemah. Kita akan lanjut ke tipe soal yang berbeda. Berapa nilai Ka dari HCN 0,8 jika diketahui pH HCN adalah 4-log 4. Ini adalah HCN adalah asam lemah. Kenapa? Karena disuruh cari Ka-nya. Kalau asam kuat tidak mungkin disuruh cari Ka-nya. Tinggal kita variasikan rumusnya aja. Berarti pH adalah 4-log 4. Berarti konsentrasi H+-nya adalah 4 kali 10⁻4. Dimana kalau kita dapat H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi Al. Kalau kita kuadratkan sebelah kiri, maka sebelah kanan juga akan dikuadratkan. Jadi akarnya hilang. Kita masukkan saja berarti 4 kali 10⁻4 kuadrat sama dengan Ka dikali 0,8. Maka kita dapat Ka-nya adalah 2 kali 10⁻4
minus 7. Lanjut ke tipe soal yang berbeda. Nah, di sini tidak diketahui harga kesetimbangan ataupun tidak ditanyakan, tapi diketahui alfa, harga derajat disosiasi. Sebagian besar soal asam lemah dan basa lemah itu menggunakan Ka dan Kb. Hanya sedikit soal yang menggunakan derajat disosiasi, tapi meskipun sedikit ya masih ada yang menggunakan itu. Tinggal kita cari OH minusnya dulu, karena ini basa, berarti kita cari OH minusnya. Derajat disosiasi kali konsentrasi basa lemah. Berarti kita 1% dikali 3 kali 10 pangkat min 3, kita langsung dapat 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya adalah 5 min log 3, berarti pH-nya adalah 9 plus log 3. Soal tipe ke-11, berapa nilai Ka dari asam lemah 0,01 jika diketahui derajat disosiasi adalah 1%. Di sini tidak diketahui berapa nilai pH-nya, tapi kita punya dua rumus tadi. Kita masukkan aja dua rumusnya. H plus sama dengan alfa dikali konsentrasi asam lemah. Sama dengan H plus yang satunya lagi kan akar Ka kali konsentrasi asam lemah. Kalau kiri kita kuadratkan, kanan bisa kita kuadratkan. Berarti alfa kuadrat kali Al kuadrat sama dengan Ka dikali Al. Ini bisa dicoret dengan ini, sehingga Ka adalah derajat disosiasi kuadrat kali konsentrasi Al. Berarti harga Ka adalah 1% kuadrat dikali 0,1. Ya, berarti 10 pangkat min 5. Oke, sampai segini dulu. Bye-bye.